Ya, kembali di sesi terakhir di Suara Dewan, pengabdian di Lembaga Dewan masih bersama Tengku Haji Muharudin Sos IMM selaku Ketua DPRA. Tengku, kita kembali lagi tentang tadi ada APBA yang dipergubkan dan ini menjadi shock terapi. Iya. Ada pro dan kontra dari pihak-pihak terkait, seperti apa nih, Tengku? Iya, barangkali itu persepsi gitu ya, jadi pro kontra. Memang sebenarnya pergub itu tidak kita harapkan sebenarnya ya. Dalam APBA itu sebenarnya kan paling bagus dan paling kuat sebenarnya itu kanun gitu ya. Sedianya APBA itu bisa dikanunkan, termasuk Mendagri menyarankan itu setiap tahunnya APBA itu harus dikanunkan gitu atau diperda gitu ya, diperdakan. Akan tapi pada tahun 2018 kemarin itu ada suatu ada dinamika gitu ya. Barangkali ya juga persepsi gitu ya, persepsi. Mungkin ini menjadi hikmah juga bagi kami di DPR Aceh. Ya, kita tahu bahwa DPR Aceh itu atau legislatif itu punya kewajiban juga dengan masyarakat, begitu ya. Juga melekat tadi fungsi budgeting, gitu ya. Artinya kalau kita lihat juga di sumpah DPR Aceh itu pada diktum ketiga ya, bahwa saya pada saat kita sumpah itu disumpah itu ya, diktum ketiga itu jelas bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Nah, artinya apa? Ini sumpah kan? Nah, tentu nggak main-main. Ya, gitu. Nah, karena pada DPR itu melekat fungsi fungsi budgeting, begitu ya, melekat fungsi budgeting pada saat pembahasan APBA itu, ya tentu kita nggak mungkin dong pada saat diserahkan ke PPAS, gitu ya. Kemudian gubernur meminta, udah yang diserahkan itu nggak boleh dikotak lagi. Ketok balu terus gitu, nggak boleh diganggu gugat lagi, kan lucu. Iya. Nggak boleh dong DPR itu lembaga DPR itu dibilang lembaga stempel gitu. Lembaga stempel. Ya, kemana kan gitu kan fungsi budgeting tadi. Ya tentu di sini punya tanggung jawab yang besar untuk melihat ya sejumlah kegiatan yang masuk dalam KUA PPS itu apakah kemudian ini sudah dilengkapi dengan dengan dokumen yang ada, kemudian juga perlu kita sinkronkan dengan RPJM ya. Juga kondisi pada tahun 2015 kemarin itu belum Gubernur Kepri itu belum menyelesaikan RPJM-nya gitu, kanun RPJM gitu ya. Nah, sehingga ada kondisi pada saat itu saya lihat yang tidak ada titik temu. Sebenarnya kembali kalau kita lihat konteks penyelesaian masalah itu sebenarnya sepele gitu ya. Musyawarah mufakat selesai gitu ya. Baik. Jadi politik itu kan dinamis gitu ya. Mungkin ada di situ politik anggarannya begitu ya, sering sekali sebenarnya dinamika ini terjadi begitu. Tapi kembali sebenarnya sejauh eksekutif mengedepankan media musyawarah mufakat, saya pikir nggak ada persoalan yang jadi berat. Betul gitu ya. Cuma bisa kita selesaikan. Gitu. Terima kasih banyak nih Tengku. Saya punya 2 pertanyaan lagi di akhir acara kita ya pada malam hari ini. Yang pertama saya ingin menanyakan ini alasan kenapa Anda digantikan, dan kemudian pertanyaan kedua mungkin bisa dijawab mungkin sekaligus ya. Betul. Anda ini kan dengan latar belakang pendidikan Islam, seorang pendidik. Iya. Nah, ini kenapa nih kayaknya masih betah duduk di bangku politik? Seperti apa? Menarik ya. Terima kasih Mbak Tia. Pertanyaan pertama tadi apa? Kenapa Anda digantikan? Digantikan. Saya pikir yang tepat ini yang menjawab itu partai. Saya sendiri itu nggak tahu kenapa digantikan begitu. Tapi apapun itu ya, saya sebagai loyalis partai atau kader partai seperti itu, ya tentu saya harus taat dan patuh gitu ya terhadap pimpinan partai. Amanah yang diberikan kepada saya ini juga penghargaan gitu dari pimpinan partai sendiri. Dan saya pikir wajar ya sewaktu-waktu pimpinan menarik amanah tersebut diberikan kepada yang lain. Dan saya pikir ini sudah dikaji secara komprehensif oleh pimpinan partai. Maka posisi saya pada ini bukan pada posisi mempermasalahkan kenapa mengapa gitu ya, tapi lebih kepada melihat ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab barangkali ya, tanggung jawab saya sebagai kader partai untuk taat dan patuh terhadap kebijakan yang diambil oleh partai gitu. Nah, kalau yang kedua, kenapa saya masuk ke dalam politik gitu ya? Benar, saya pun nggak tahu, Mati. Kalau ditanya kenapa saya masuk dalam politik, nggak tahu juga ini. Kok bisa ke politik gitu ya?
memang benar. Saya nggak pernah terpikir begitu ya sebelumnya akan masuk dalam politik. Nggak terbayang dari saya. Tapi inilah garis tangan barangkali, garis tangan dinamika kehidupan barangkali. Yang saya notabenenya dari ustadz pesantren begitu ya, lulusan pesantren kemudian jadi ustadz di pesantren Modern Misbahul Umpalo. Itulah mungkin rahmat daripada perdamaian juga tadi. Ya. Tetap harus disyukuri. Rahmat daripada perdamaian begitu. Yang saya pikir ini menjadi rahmat bagi semua orang Aceh, bukan hanya saya begitu ya. Nah, bagaimana kemudian rahmat ini kita syukuri begitu ya. La in syakartum la azidannakum begitu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid gitu ya. Apabila kita syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, insyaallah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau kita ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, ya tunggu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkat dari pengalaman saya dari pesantren tadi, yang kemudian saya juga punya pengalaman tadi ya, sempat mendapatkan Acehnis Education barangkali seperti itu. Iya. Kemudian ya sempat juga saya masuk ke lapas ya, sebagai narapidana, sebagai kasusnya kasus makar tadi ya, di tahun 2003 itu, yang kemudian berujung kepada MOU damai di Helsinki begitu. Ya, yang pada akhirnya pada saat itu singkat cerita ini GAM bisa membuat partai politik lokal per saat itu. Baik. Ya. Nah. Yang pada akhirnya saya salah satu yang dikerjakan untuk membawa kapal ataupun layar Partai Aceh ini gitu ya. Kapal Partai Aceh bisa berjalan dengan baik sampai dengan tujuan. Dan saya salah satu yang dikerjakan oleh partai untuk menakodai gitu ya kapal tersebut, mudah-mudahan sampai dengan selamat ke tujuan yang diharapkan oleh masyarakat Aceh gitu, yaitu menuju Aceh yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur begitu ya. Baik, Tengku. Aceh yang sejahtera, damai dan makmur. Betul sekali, itu harapan kita semua, Tengku. Benar. Ya, ini yang terakhir, paling terakhir, Tengku, pesan dan harapan Anda terhadap Ketua DPRA yang baru nanti seperti apa? Iya, harapan saya mudah-mudahan beliau dapat melakukan estafet ya kepemimpinan dari saya, sisa masa jabatan barangkali 10 bulan lagi ke depan. Tentu banyak ya, masih ada PR-PR yang belum diselesaikan yang kita sampaikan tadi. Yang pertama mungkin APBA begitu ya. Kemudian yang kedua program legislasi yang menjadi prolegga tahun 2018. Juga masih ada kendala, yaitu saya punya rencana juga ya untuk tahun 2019 nanti kita akan membuat suatu tim ya. Tim yang akan mengkaji sejauh mana udah capaian daripada UU PA itu sendiri, kira-kira mana pasal yang sudah sesuai dan mana pasal yang kira-kira menurut kita itu belum sesuai. Dan nanti tim ini yang akan menyisir, yang akan mengkaji secara komprehensif, yang kemudian kita harapkan nanti akan lahir des bersama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat begitu ya. Juga kalau kita kaitkan menjadi tugas tugas pemerintahan Aceh, bukan lagi pemerintah Aceh nih ya gitu ya, bukan lagi bukan pemerintah Aceh, tugas pemerintah Aceh sebenarnya ya, karena kalau pemerintahan tadi antara eksekutif dan legislatif gitu ya, tapi ini saya pikir tugas eksekutif, tapi perlu juga dorongan dari legislatifnya. Ya terkait dengan bendera begitu ya, kanunnya sudah kita sahkan begitu, terkatung-katung hari ini begitu ya. Ini juga saya pikir perlu dicarikan solusi yang terbaik, khususnya mungkin harapan saya kepada eksekutif ini ya, karena tugas legislatifnya sudah selesai. Ya, kita sudah melahirkan Kanun 3 tahun 2013 begitu. Ya, persoalan sekarang adalah mengeksekusi, menjalankan undang-undang tersebut atau kanun tersebut. Ya. Kenapa kemudian Kanun 3 2012 belum dijalankan? Itu eksekutif yang harus menjawab, bukan lagi legislatif. Nah, namun demikian barangkali tidak salah kemudian ketika eksekutif misalnya mengajak legislatifnya, atau tidak salah kemudian kita ajak Forkopimdanya begitu ya. Kita carikan solusi terbaik bagaimana untuk penyelesaian bendera dan lambang tadi.
ya. Baik. Juga masalah kewenangan dan lain sebagainya. Saya pikir masih ada PR-PR yang harus diselesaikan ke depan. Nah, harapan saya ke depan mudah-mudahan pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Tungku Sulaiman, ya. Tapi kita tunggu dulu SK dari Kemendagri nanti, ya. Tapi setelah saya diperintahkan tadi, ya saya juga mengucapkan selamat kepada beliau, ya. Resminya nanti setelah SK Kemendagri, ya, saya akan mengucapkan selamat kepada beliau. Mudah-mudahan sisa waktu masa jabatan beliau bisa mengisi, ya, mengisi kealpaan ataupun bisa menyelesaikan PR-PR yang masih tertunda atau yang belum implementatif seperti itu. Tentu ini harus didukung oleh pimpinan yang lain, gitu ya. Harus didukung oleh para ketua komisi, para ketua fraksi, dan para ketua alat kelapa lainnya, dan juga seluruh anggota DPR Aceh tentunya. Baik, baik. Harapan saya mudah-mudahan DPR Aceh akan tetap solid, kompak, ya, bisa membangun komunikasi yang baik dengan eksekutif, ya, juga bisa membangun komunikasi yang baik dengan semua Forkopimda yang ada di Aceh. Baik, gitu. terima kasih Dan banyak. pada akhirnya Ya. saya berharap DPR Aceh itu menjadi perwakilan Aceh, ya, yang dicintai oleh rakyat Aceh. Gitu. Amin, semoga terwujud. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak untuk Tengku Haji Muharudin Esos IMM. Ya. Ya, saya doakan Anda tetap sukses. Ya. Amin, amin. Walaupun Terima nanti kasih. terlepas dari jabatan sebagai Ketua DPRA, Anda tetap maju untuk Ya. memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh, Benar, menciptakan perdamaian di semua kalangan yang ada Benar, di Aceh. benar. Ya, dan pemirsa, terima kasih banyak untuk perhatian Anda pada malam hari ini. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.